Berikutnya 15 ampere, ini adalah untuk door lock. Jadi kalau misalkan kita lock dari sebelah kanan, yang lain tidak ikut kunci, nah bisa dicek dari sikring door lock ini yang 15 ampere ya. Yang berikutnya yang 10 ampere, ini adalah untuk sikring stop ya, untuk lampu rem. Nah biasanya dicek dulu nih, kalau lampu remnya pada saat kita diinjak tidak nyala, bisa dicek dulu dari bagian sikringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Tutor Otomotif. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami. Kami doakan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video sebelumnya ada yang menanyakan tentang lampu tel untuk kendaraan Ayla ya. Jadi sikringnya sebelah mana sih untuk lampu kecil atau lampu telnya? Nah mungkin karena mobilnya masih baru ya, di Ayla atau Agya 2023, kami akan memberikan sedikit informasi tentang sikring yang ada di fuse box yang ada di bawah dashboard atau di belakang laci sebelah kiri ya rekan-rekan. Nah supaya tidak susah, ini lacinya sudah saya buka dulu ya. Nah untuk posisi tempat sikringnya ada di sebelah kiri rekan-rekan. Nah rekan-rekan, ini untuk posisi sikringnya ya, dia terdiri dari 3 baris dan juga ada sikring cadangannya juga ya, seperti ini. Nah mulai dari 7,5 ampere, ada yang 5 ampere dan juga ada yang 30 ampere ya. Jadi jangan salah, nanti pada saat misalkan putus atau mengganti, untuk sikringnya harus disesuaikan dengan spesifikasinya ya atau standarnya, seperti ini. Baiklah rekan-rekan, kita mulai dari sikring yang paling kanan ya, yang ini rekan-rekan. Nah kita mulai dari yang bagian atas. Untuk bagian atas ini adalah sikring lampu tel ya, atau lampu kecil. Nah kalau misalkan menemukan masalah di lampu kecilnya tidak nyala, silahkan dicek dulu untuk sikringnya nih, karena yang gampang kalau kelistrikan kita ngecek dari sikringnya dulu ya, yang ini. Yang kedua rekan-rekan, untuk 7,5 ampere ini adalah sikring AM2 ya. Kalau putus biasanya nanti speedometernya tidak nyala ya. Nah bisa dicek nanti, atau AM2 juga ini nanti berhubungan dengan sistem kelistrikan yang lain, bisa dicek dulu sikringnya apakah putus ataukah tidak ya. Yang berikutnya 10 ampere, itu adalah sikring untuk wiper belakang rekan-rekan. Yang ini ya, yang ketiga ini untuk wiper belakang. Jadi kalau misalkan wiper belakang tidak berfungsi, silahkan dicek dulu ya untuk sikringnya. Yang berikutnya itu adalah sikring dom ya rekan-rekan. Sikring dom atau berhubungannya nanti itu sikring yang menuju ke sistem lampu kabin ya, yang di dalam, lampu yang di dalam. Yang ini rekan-rekan, nah, tadi yang keempat ya. Nah ini yang 7,5 rekan-rekan, itu adalah sikring IG nomor 2 ya. Terus yang berikutnya ini yang 25 ampere warna putih, itu adalah sikring untuk wiper depan ya. Ini yang wiper depan rekan-rekan. Jadi kalau misalkan wiper tidak berfungsi, silahkan dicek dari sikring yang ini ya, 25 ampere ini. Oke, kita berikutnya ke jajaran tengah rekan-rekan. Untuk yang bagian atas yang 7,5 itu adalah sikring ECU IG2. Yang berikutnya yang 10 ampere itu adalah
ECU meter IG. Jadi dia berhubungan sama speedometer ya. Ini Sikring speedometer nih yang 10 ampere ini. Biasanya dia ada 2 inputan. Nah, yang salah satunya dia dari Sikring ini. Sikring meter ini ya rekan-rekan ya. Yang berikutnya 15 ampere ini adalah untuk door lock. Jadi kalau misalkan kita lock dari sebelah kanan, yang lain tidak ikut kunci, nah bisa dicek dari Sikring door lock ini yang 15 ampere ya. Yang berikutnya yang 10 ampere ini adalah untuk Sikring stop ya, untuk lampu rem. Nah biasanya dicek dulu nih, kalau lampu remnya pada saat kita diinjak tidak nyala, bisa dicek dulu dari bagian Sikring ya. Yang berikutnya ini yang 15 ampere. 15 ampere itu adalah power outlet ya. Biasanya untuk ngecas tuh, yang ngecas pada saat kita dicolok casannya tidak mau ngecas ke handphone yang berada di bagian tengah. Nah ini dia Sikringnya ya, power outlet. Silahkan dicek dulu, biasanya putus yang 15 ampere ini. Nanti ini lewat satu ya, kosong rekan-rekan, tidak ada. Yang berikutnya 20 ampere. Itu adalah untuk power window. Jadi kalau kacanya tidak naik ya, kiri, belakang. Nah coba dicek Sikring power window-nya itu yang 20 ampere. Yang berikutnya 5 ampere itulah Sikring AM1. Yang berikutnya untuk 10 ampere itu adalah untuk steering lock ya. Yang ini 10 ampere ini dia ada steering lock. Kalau misalkan putus biasanya untuk setirnya tidak akan bisa kita putar ya, kanan atau ke kiri, dia tetap ngelok nih. Nah dicek dulu ininya apakah putus ataukah tidak Sikring yang 10 ampernya ya rekan-rekan. Kalau misalkan rekan-rekan nanti ada yang putus dan membutuhkan cadangan, nah ini yang berderet ini adalah untuk Sikring cadangan rekan-rekan. Oke, kita lanjut ke jajaran yang berikutnya. Nah kalau yang ini rekan-rekan, ini dia kosong ya, tidak ada, karena dia ini sebetulnya untuk Sikring fog lamp, tapi karena dia tidak pakai fog lamp, jadi Sikringnya dia kosong ya, tidak ada. Kita lanjut ke yang 10 ampere ya. Yang 10 ampere itu untuk klakson rekan-rekan. Jadi kalau misalkan klaksonnya bermasalah, silahkan dicek Sikring yang 10 ampere ini ya. Itu adalah Sikring untuk klakson. Yang berikutnya untuk Sikring washer rekan-rekan yang 15 ampere ini. Jadi kalau semprotan air yang di depan itu tidak keluar, washernya tidak berfungsi, silakan dicek dulu Sikring yang 15 ampere. Yang ini ya. Nah untuk yang berikutnya ini yang 10 ampere itu adalah Sikring untuk ACC, biasanya berhubungannya dengan radio atau tipnya ya. Biasanya tidak berfungsi atau mau mau ngereset dulu, nah bisa dilepaskan dulu dari Sikring yang 10 ampere ini rekan-rekan. Nah yang terakhir ini yang 30 ampere rekan-rekan, ini adalah Sikring untuk power window juga, tapi dia tadi jadi ada dua ya, untuk power window yang 30 ampere dan yang tadi 20 ampere kalau nggak salah ya. Ya yang 20 ampere yang ini rekan-rekan. Jadi kalau misalkan tidak berfungsi yang kanan, bisa dicek di sini, kanan kiri ini. Bisa juga dicek yang sebelah sini untuk power window-nya rekan-rekan. Nah untuk soket-soketnya harus kencang ya rekan-rekan, jangan sampai longgar, karena bisa mengakibatkan engine mogok ya kalau misalkan ada soket yang longgar rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus diperhatikan juga, nanti ingat saat mengganti jangan sampai nilainya tidak sama ya atau lebih besar, karena bisa mengakibatkan untuk ECU body ininya rusak rekan-rekan. Terus posisinya juga diperhatikan, karena dia ada yang kosong ya seperti ini, ada juga yang terisi. Nah jangan sampai pada saat kita mengganti kita salah memasukkannya ya. Kita memasukkan misalkan ini, kita ganti memasukkannya ke sini. Nah nanti salah satu sistem itu tetap akan tidak berfungsi ya kalau kita misalkan salah memasukkan si Sikringnya ini. Jadi diperhatikan juga untuk posisinya dan juga untuk ampernya ya. 10 ampere, 15 ampere, 7,5 maupun 20 ampernya. Nah mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.